Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadila Aulia Hasna dari program studi ilmu keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses inflamasi, mekanisme inflamasi. Yang pertama, otot-otot polos sekitar pembuluh darah menjadi besar, aliran darah menjadi lambat di daerah infeksi tersebut, leukosit menempel pada dinding kapiler dan keluar jaringan. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana leukosit menempel dan leukosit itu keluar dari jaringannya. Yang kedua, sel endotel menjadi kecil menjadikan ruangan antar sel endotel meningkat dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Apa itu sel endotel? Mekanisme proses terjadinya inflamasi. Yang pertama harus kita ketahui yaitu apa itu inflamasi. Apa sih inflamasi itu? Inflamasi adalah suatu respon terhadap cedera jaringan ataupun infeksi. Proses alami untuk mempertahankan homeostasis tubuh akibat adanya agen ataupun senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Dimaksud dengan sel endotel. Sel endotel adalah sel yang menyusun dinding pembuluh darah. Ini memiliki arti kemampuan suatu sel untuk mengeluarkan fluida yang proses yang ketiga adalah molekul adhesi diaktifkan pada permukaan sel-sel endotel pada dinding bagian luar kapiler dan terjadi prosesnya. Mekanisme yang keempat adalah aktivasi jalur koagulasi menyebabkan fibrin clot secara fisik menjebak mikroba infeksius dan mencegah mereka masuk ke dalam aliran. Mari kita lihat gambar yang pertama ini. Nah, di sini kita dapat melihat senyawa asing ini masuk. Di sini yang warna hijau ini merupakan mikroba ya. Habis itu di sini kita bisa melihat sinyal-sinyal kimia di sini, dan ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah kapiler. Di sini ada pembuluh darah merah dan pembuluh darah putih ya. Nah, di sini zat-zat kimia ini merangsang apabila tubuh kita berada di dalam keadaan bahaya ya. Kemudian selanjutnya di gambar yang kedua, di sini ada fibrin clot yang menjebak mikroba agar tidak masuk ke dalam pembuluh kapiler. Kemudian selanjutnya proses ekstravasasi, yaitu leukosit menjadi mengecil dan keluar dari jaringan kapiler atau jaringan pembuluh darah menuju ke daerah terkena jejas ini atau infeksi ya. Kemudian di sini lanjut gambar yang keempat adalah proses perbaikan atau penyembuhan jaringan yang mengalami. Pada gambar ini kita dapat melihat lebih jelas lagi ya. Di sini terlihat kalau ada benda yang menusuk pada kulit atau yang masuk ke kulit ya, membawa banyak bakteri-bakteri mikroba ini masuk ke dalam kulit. Nah, kemudian di sini ada eksodet. Eksodet ini eksodet atau mikromen yang akan menjebak mikroba ini agar tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa melihat sel-sel endotel pembuluh darah ini mengecil dan membiarkan leukosit ini keluar untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut. Nih, di sini leukosit ini menjadi kecil, kemudian keluar untuk menjebak bakteri-bakteri di sini agar tidak masuk ke dalam leukosit. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala terjadinya inflamasi. Yang pertama adalah rubor atau kemerahan. Di sini kita semua pasti pernah mengalami kemerahan ya. Apabila kulit kita tertusuk oleh suatu benda asing, pasti di situ kulit kita di sekelilingnya akan mengalami kemerahan. Karena apa? Karena darah berkumpul pada daerah cedera jaringan akibat pelepasan mediator kimia tubuh, seperti contohnya leukosit, dan prostaglandin. Selanjutnya yang kedua adalah tumor atau pembengkakan. Di sini yang disebut pembengkakan ini adalah plasma merembes ke dalam jaringan intestinal pada tempat cedera. Kemudian kinin mendilatasi arteriol dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Selanjutnya yang ketiga ada kalor atau panas. Kalor yang disebabkan oleh bertambahnya pengumpulan darah atau karena pirogen. Substansi yang menimbulkan demam
mengganggu pusat pengaturan panas hipotalamus. Kemudian selanjutnya dolor atau yang biasa disebut dengan nyeri. Mengapa ketika kita mengalami inflamasi kita merasakan nyeri? Karena disebabkan oleh pembengkakan pada pelepasan mediator-mediator kimia. Selanjutnya adalah fungsiolesa atau yang biasa disebut dengan hilangnya fungsi. Nah, hilangnya fungsi ini disebabkan oleh penumpukan cairan pada cedera jaringan dan karena rasa nyeri, keduanya mengurangi mobilitas pada daerah yang terkena.